anak-anak? Baik, Bu. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Semangat pagi. Yes, yes. Tepuk tangan dulu. Untuk pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS. Nah, sebelum kita memulaikan materi kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan siapa yang membawa kita di dalam doa. Ya, silakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang berkata di dalam firman surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Ya Tuhan, kami tertutup karena kekuatan kami, melainkan belas kasih kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar membaca kami, karena kami pengen cerdas agar kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu kami. Begitu juga Tuhan, guru-guru kami agar mereka tidak bosan membimbing kami setiap hari. Begitu juga Tuhan, orang tua kami di rumah yang berada di rumah, mereka sertailah mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, pemimpin negara kami, baik dari pusat sampai ke desa-desa, agar tetap terpelihara rasa kesatuan dan persatuan di antara kami semuanya. Menyerah kepada-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan diri dan memohon mereka, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada anak Tania. Bagaimana, sudah masuk semua, Bu? Sudah. Absen dulu ya. Silahkan didengarkan namanya satu persatu. Aliran Berkat, Hadir, Bu. Angel Delila, Hadir, Bu. Angelina Soida, Hadir Bu, Astri, hadir Bu, Berni, hadir Bu, Mia Aurelia. hadir Bu. Ya, semua sudah hadir dan sudah masuk dalam ruang kelas. Nah, baik, sekarang kita akan memulaikan materi kita hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk pada materi berkenalan dengan lingkungan alam. Sebelum kita masuk pada materi yang baru, Ibu ingin bertanya tentang pembelajaran sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, si Mirza. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang atau jasa. Ya, bagus. Dalam kebutuhan manusia ada beberapa jenis-jenis kebutuhan manusia. Siapa yang masih ingat jenis-jenis kebutuhan manusia? Ya, silakan. Jenis-jenis kebutuhan ada 3, yaitu pertama jenis kebutuhan primer. Jenis kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan pakaian. Kebutuhan sekunder contohnya seperti TV, kulkas, dan laptop. Contoh kebutuhan tersier adalah sepeda motor dan mobil. Ya, bagus. Selain dari jenis-jenis kebutuhan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Siapa yang masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Saya Bu. Ya, silahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah pendapatan, selera, adat istiadat, kondisi alam, tingkat pendidikan, profesi, dan usia. Ya, bagus. Berarti
Nah, dari materi sebelumnya, maka ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, di mana kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi dengan berinteraksi dengan alam, di mana alam ini merupakan sumber kehidupan manusia. Nah, bila anak-anak kami semua memperhatikan materi kita hari ini berkenalan dengan alam, kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang berkenalan dengan alam ini? Kira-kira apa yang kamu pikirkan dari materi ini, berkenalan dengan alam sekitar? Apa yang terjadi di alam kita? Di lingkungan sekitar kita? Ayo, ya, si Pinta. Yang melindungi alam seperti menanam pohon. Apalagi? Menanam bunga. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, materi kita untuk pertemuan kali ini yaitu berkenalan dengan lingkungan alam. Nah, tujuan kita mempelajari ini logo adalah yang pertama, dengan mempelajari materi berkenalan dengan lingkungan alam ini, maka anak-anak kami diharapkan yang pertama yaitu mampu membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak kami diharapkan mampu mempresentasikan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sebagai proses geografis. Apa tadi yang pertama? Sama-sama mengucapkan. Yang pertama dari tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah mampu membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah mampu mempresentasikan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. ya, tujuan daripada pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pada materi, Ibu jelaskan materinya, maka di sini ada video, silakan diobservasi dulu, silakan ditonton. Ya, silakan ditonton videonya ya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya.
Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Nah, kami barangkali sudah menonton video tadi kan? Sudah. Nah, dari video yang sudah kamu tonton, itu merupakan eksploitasi manusia terhadap lingkungan yang menyebabkan kerusakan. Dalam video tersebut, anak-anak kami sudah melihat bahwa ada beberapa kerusakan yang terjadi di lingkungan alam. Nah, di sini ada beberapa contoh pencemaran yang diakibatkan sebagai interaksi manusia dengan alam yang sifatnya merusak. Apa saja yang sifatnya merusak itu sesuai dengan tadi tayangan yang sudah Anda ikuti di video. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Yaitu terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Nah, sehingga mengganggu aktivitas manusia. Berikutnya yaitu pencemaran air. Nah, pencemaran air ini mengakibatkan air menjadi rusak sehingga dapat menyebabkan manusia atau kita yang menggunakan air dapat menimbulkan penyakit. Nah, dari berbagai aktivitas manusia seperti ini, semua membutuhkan air, mulai dari memasak, menyuci, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pencemaran tanah. Kalau tanah sudah tercemar, maka tanaman yang kita tanam akan susah untuk subur. Sehingga dari aktivitas atau interaksi manusia yang bersifat negatif ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian sudah menonton video. Nah, dari video tersebut Ibu akan bagi tugas menjadi 4 kelompok. Tadi sudah diobservasi kan? Sudah. Tugas kelompoknya ini akan saya bagikan KPD-nya masing-masing. Dan silakan dikerjakan. Jadi sesuai dengan tayangan video yang sudah kamu ikuti tadi, silakan dijawab lembar kerja siswanya itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah diskusi kelompok kita akan presentasikan di depan kelas. Ya, saya berikan kesempatan, silakan.
sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Mulai dengarkan ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami diketuai oleh saya sendiri atau oleh Radul Kazaluku dengan anggota Polinus, Niki, Nastela, dan Fania. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang mana pertanyaannya di situ yaitu bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan diri dari berbagai keadaan alam. Nah, cara makhluk hidup mempertahankan diri dari berbagai keadaan alam yaitu dengan cara melakukan adaptasi. Yang mana adaptasi ini adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap makhluk hidup sebagai bentuk pertahanan diri. Kemampuan adaptasi penting dalam kehidupan agar kemampuan adaptasi agar terhindar dari ancaman kepunahan. Adaptasi disebut juga sebagai penyesuaian diri baik itu genetik dan habitat. Selain mempertahankan hidup, adaptasi juga dilakukan oleh makhluk hidup dengan tujuan memperoleh makanan hingga berkembang biak. Proses adaptasi akan selalu dialami oleh makhluk hidup, mulai dari penyesuaian karakteristik tubuh dan bahkan tingkah laku agar diterima oleh kondisi lingkungannya. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebelumnya dulu, perkenalkan siapa saja kami dari kelompok 2. Antara lain, saya, yaitu Angel Delila Rahmawanti Gea, 2. Juang Christiana Zara, 3. Ricardo Lasse, 4. Milka Yu Marlin Dao, dan Meliza Yani Nezara. Nah, di sini yang kami diskusikan yaitu bagaimana pencemaran udara dapat terjadi. Pencemaran udara dapat terjadi dari faktor alam. Contohnya adalah aktivitas Gunung Merapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Perlu kita ketahui dulu bahwa pencemaran udara ini merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur atmosfer bumi. Unsur-unsur tersebut bisa berupa polutan. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara yaitu faktor alam, contohnya adalah aktivitas Gunung Merapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan lainnya. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Sedangkan penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia. Kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan polusi udara antara lain pembakaran, pertambangan dan pengairan, serta pembuangan limbah secara ilegal. Sekian hasil diskusi kami, atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Sekarang kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya mengeluarkan 1-2 kata, terimalah salam saya dari bahasa Nias Yahoo. Dari kelompok 4 kami beranggotakan 5 orang, yaitu Angelina Swedagea, saya sendiri, Astrid Benita Gea, Luciana Lilis Lasse, Firman Syukur Zaluku, Irfan Saputra Jaya Lasse. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara kalian menjaga bumi? Cara menanggulangi pencemaran lingkungan yaitu 1. Penanggulangan cara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat
peraturan-peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan antara lain sebagai berikut. 1. Pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang mencemari lingkungan. Misalnya, pabrik pembuat lemari es dan Spire tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC sehingga dapat menyebabkan penipisan berlubangnya lapisan ozon dan stratosfer. 2. Industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah seperti padat, cair, dan gas sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan lingkungan. 3. Pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman warga. 4. Sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek-proyek industri, harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. 5. Pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan. Artinya, standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Untuk lingkungan air ditentukan baku mutu air. Sedangkan untuk lingkungan udara ditentukan baku mutu udara. Dalam buku mutu air antara lain tercantum dalam batasan kadar bahan. 2. Penanggulangan secara teknologi. Teknologi berperan dalam proses produk untuk meningkatkan efisiensi proses sehingga limbah yang dihasilkan minimal. Teknologi juga berperan dalam penanganan limbah hasil aktivitas produksi sehingga limbah yang dibuang ke alam dapat memenuhi baku mutu lingkungan. Inilah hasil diskusi dari kami kelompok 4. Jika ada kata yang kurang berkenan dan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami, waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, bagus. Dari 4 kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya, semuanya sudah bagus. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan, bagaimana cara manusia mempertahankan hidupnya dari berbagai keadaan alam. Nah, dari apa yang sudah kamu sampaikan itu semua sudah sangat bagus dan silahkan ditingkatkan lagi di rumah. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai peserta didik dalam menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Kemudian menggunakan barang-barang bekas. Tidak membakar sampah. Nah, itu semua cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang siswa di dalam menanggulangi yang namanya pencemaran. Demikian saja materi kita pada hari ini. Barangkali ada yang kurang dimengerti, ada yang kurang jelas tadi dari materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada? Tidak, berarti sudah jelas semua ya? Sudah. Kalau tidak ada, kita tutup saja sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita tutup, siapa petugas yang membawakan kita di dalam doa? Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk tentang
bagaimana manusia Berinteraksi. Nah, demikian untuk hari ini dan sampai jumpa lagi minggu depan. Minggu depan.